Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem starter pada kelistrikan sepeda motor Matic Beat Karbu. Cak Mat akan bahas tentang perkabelannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikan sepeda motor tersebut. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan like, subscribe, komen jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Sistem starter merupakan bagian yang sangat penting dari semua kendaraan, karena dinamo starter adalah komponen yang berfungsi untuk membantu menghidupkan mesin dengan memutarkan poros engkol atau crankshaft. Jadi kalau ada masalah pada sistem starter, maka kita saat menghidupkan motor harus terlebih dahulu menggunakan kickstarter dengan mengengkolnya agar mesin sepeda motor bisa berputar dan hidup. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel sistem starter pada Beat Karbu, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di motor tersebut. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari dua terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke sekring 10 ampere, relay starter, dan CDE. Terminal kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere, kemudian ke baterai. Fuse biasa dikenal dengan nama sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Adapun di motor Beat Karbu, sekring ada dua, yaitu sekring 10 ampere berwarna merah dan sekring 15 ampere berwarna biru. Baterai atau biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah dan terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau. Saklar rem depan dan belakang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik positif kelistrikan dari baterai menuju ke lampu rem. Untuk saklar lampu rem bekerjanya bersamaan saat dengan ditariknya handle rem depan. Cara kerja saklar rem depan dan belakang arus positif berhubungan saat kunci kontak on atau normally close adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi tertutup atau terhubung, sehingga arus listrik dapat mengalir. Pada saat handle rem ditekan, maka nok handle rem melepaskan saklar rem sehingga arus listrik mengalir. Saklar relay starter yang biasa dikenal dengan nama bending adalah salah satu komponen dalam kendaraan yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari aki ke dinamo starter. Karena arus listrik yang menuju ke dinamo starter ampernya besar, maka harus menggunakan saklar relay starter. Jika menggunakan saklar biasa, saklar akan mudah terbakar. Di dalam saklar relay starter terdiri dari beberapa komponen, yaitu kontak plat, terminal kabel, solenoid atau kumparan, gas, dan plunyer. Adapun di saklar relay starter terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam dari sekring 10 ampere, terminal kabel warna kuning strip merah menuju ke CDE, terminal kabel warna merah dari aki, terminal kabel warna merah strip putih menuju ke dinamo starter. Selanjutnya tombol starter yang berada di setang kemudi sebelah kanan berfungsi untuk menghubungkan arus listrik positif dari baterai melalui kabel warna hijau strip kuning dari saklar rem depan atau belakang menuju ke CDE melalui kabel warna kuning strip hijau. Dinamo starter. Di dalam dinamo starter terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Armatur atau besi berlapis yang berbentuk silinder yang dililit kumparan berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi gerakan berputar. Sikat karbon adalah terbuat dari tembaga lunak yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari kumparan menuju ke armatur atau rotor. Komutator untuk menghubungkan arus listrik dan brush ke arah kumparan armatur. Karena terhubung dengan arus negatif dan positif,
maka komutator mampu mencegah terjadinya hubungan pendek arus listrik. Kumparan yaitu lilitan kawat tembaga yang berfungsi untuk menciptakan medan magnet saat dialiri arus listrik dari baterai. Terminal kabel positif, kabel warna merah strip putih dari saklar relay starter. Bracket sebagai tempat dudukan sikat karbon, dan motor case sebagai rumah dari komponen-komponen di atas. Gigi pinion starter. Gigi ini berfungsi sebagai penerus daya putar dari dinamo starter ke bagian mesin dengan cara memutarkan ring gear. Helical spline akan mengubah daya putar dari motor ke tuas pinion. Cara kerja aliran arus listrik pada sistem pengapian bit karbu adalah sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal negatif baterai akan mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke dinamo starter. Dari soket CDI, kabel warna hijau berhubungan dengan massa bodi. Sedangkan dari dinamo starter juga berhubungan dengan massa bodi melalui kabel warna hijau strip putih. Sedangkan dari terminal positif baterai akan mengalirkan arus listrik positif melalui kabel warna merah menuju ke relay starter dan ke sekring 15 ampere dan dihubungkan juga dengan kabel warna merah menuju ke kunci kontak. Pada saat kunci kontak posisi on, maka arus listrik akan mengalir dari kunci kontak menuju ke kabel warna merah strip hitam menuju ke sekring 10 ampere. Kemudian berhubungan dengan relay, juga berhubungan dengan CDI. Setelah keluar dari sekring 10 ampere menjadi kabel warna hitam menuju ke saklar lampu rem depan dan saklar lampu rem belakang. Pada saat standar samping dinaikkan, maka kabel warna hijau berhubungan dengan kabel warna hijau strip putih, kemudian ke CDI. Ini sebagai arus negatif untuk menghidupkan relay starter. Apabila standar samping posisi belum dinaikkan, maka saat di tombol starter, dinamo starter tidak bisa berputar, karena negatif pada relay starter tidak ada. Pada saat handle rem depan ditekan, maka warna hitam berhubungan dengan kabel warna hijau strip kuning, kemudian menuju ke tombol starter. Atau saat handle rem belakang ditekan, maka kabel hitam berhubungan dengan kabel hijau strip kuning, kemudian menuju ke tombol starter. Kabel warna hijau strip kuning juga berhubungan menuju ke lampu rem belakang, dan ini sudah pernah dibahas di tutorial sebelumnya. Pada saat tombol starter ditekan, maka arus listrik positif mengalir menuju ke CDI melalui kabel warna kuning strip hijau untuk menghubungkan relay yang ada di dalam CDI. Karena sudah ada negatif dari standar samping kabel warna putih strip hijau, maka akan keluar arus negatif melalui kabel warna kuning strip merah menuju ke relay starter. Karena adanya arus listrik negatif dari kabel kuning strip merah dan arus positif dari kabel warna merah strip hitam ke solenoid atau kumparan di dalam saklar relay starter, sehingga timbul gaya medan magnet yang menyebabkan plunyer menjadi magnet dan kontak platnya menempel pada kedua terminal, sehingga kedua terminal tersebut berhubungan dan arus listrik positif akan mengalir melalui kedua terminal tersebut dari kabel warna merah dari baterai menuju ke kabel warna merah strip putih ke dinamo starter. Kemudian dinamo starter berhubungan dengan gigi pinion starter, maka akan memutarkan phase drive yang berhubungan dengan poros engkol, maka motor akan berputar. Kalau ada masalah di dalam salah satu komponen atau kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah. Demikian tutorial cara kerja sistem starter motor matic bit karbu yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di sistem kelistrikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.